Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 6 April 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Mazmur yang ke-82 kiranya memberkati kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Dan juga atas firman yang kami baca, Kau mampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, serta menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 82. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah persidangan di pengadilan, peran seorang hakim sangat penting karena melaluinya diharapkan lahir keputusan yang adil dan benar. Karena itu hakim dipanggil dengan sebutan yang mulia dalam sebuah persidangan. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya kuasa yang dimiliki oleh seorang hakim. Gambaran Allah yang berdiri dalam sidang ilahi merupakan hal yang lazim dalam pemikiran Israel kuno. Siapa saja yang hadir di sana? Hal ini memang tidak dijelaskan terperinci. Kemungkinan bisa para malaikat, para ilah, anak-anak Allah, dan lainnya. Bisa dilihat perbandingannya dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Gambaran itu bisa juga dilihat sebagai sebuah kiasan atau metafora di mana para Allah itu adalah para pemimpin atau raja-raja di dunia. Karena konteks saat itu raja dianggap sebagai Allah oleh manusia. Di tangan mereka ada kuasa yang besar. Dalam kuasa mereka bergantung nasib banyak orang. Karena itu mereka diperintahkan oleh Allah, sang hakim tertinggi, untuk berlaku adil kepada anak yatim, berlaku adil juga kepada orang miskin, orang yang lemah dan tidak berdaya, dan jangan berlaku lalim, apalagi memihak kepada orang jahat. Allah senantiasa menunjukkan keberpihakannya untuk membela kaum yang miskin dan lemah. Karakter Allah ini tampak dalam teladan Kristus yang hadir menyapa dan melayani mereka yang dianggap lemah, mereka yang dianggap hina, rendah dalam tatanan sosial masyarakat pada waktu itu. Karena itu karakter Kristus seharusnya tampak dalam cara berpikir, sifat, dan perilaku kita sebagai orang Kristen. Berlaku adil dan peduli terhadap kaum lemah yang ditindas harus menjadi salah satu prinsip kebenaran Allah yang patut dipraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Di tengah kehidupan berbangsa yang penuh dengan berbagai macam tantangan,
kita semakin ditantang untuk menunjukkan prinsip hidup yang demikian. Sehingga nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Dan kita juga menjalankan prinsip sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Sila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi wujud kontribusi umat Tuhan bagi bangsa ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan peduli terhadap mereka-mereka yang membutuhkan, mereka yang lemah, bahkan Tuhan peduli terhadap mereka yang berdosa. Kepedulian Tuhan tidak tanggung-tanggung sehingga Dia datang menjadi manusia, turun ke bawah menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia Dia tersalib, menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh orang berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan dijamin kehidupan yang kekal. Karena itu, sesuai dengan teladan Kristus, Allah yang peduli, mari juga kita dalam hidup ini memiliki kepedulian, memiliki solidaritas terhadap sesama kita yang saat ini sedang dalam kelemahan. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, dan hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi seperti yang Engkau teladani di dalam Yesus Kristus, peduli terhadap sesama, solidaritas sosial Engkau tanamkan dalam kehidupan. Demikian biarlah kami sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, kami mau hidup seperti yang Engkau telah ajarkan dan Engkau teladani dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.